Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai gangguan perkembangan pada anak dan remaja, yaitu autis dan learning disabilities pada mata kuliah psikologi abnormal dan psikopatologi. Dengan dosen pengampu, Ibu Alusiana, MC Psikolog. Autism. Autisme adalah gangguan perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan penderita dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Di samping itu, autisme juga menyebabkan gangguan perilaku dan membatasi minat penderitanya. Learning disabilities. Suatu kondisi atau suatu proses belajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan-hambatan belajar ini bukan hanya masalah instruksional atau pedagogis saja, tetapi merujuk pada masalah psikologis. Kriteria gangguan menurut DSM-4 PPDGJ. Kriteria DSM-4 untuk autisme masa anak-anak. A. Minimal ada 6 gejala dari 1, 2, dan 3. Dengan sedikitnya 2 gejala dari 1 dan masing-masing 1 gejala dari 2 dan 3. 1. Gangguan kualitatif dalam interaksi sosial yang timbal balik. Minimal harus ada 2 gejala, yaitu sebagai berikut. A. Tidak mampu menjalin interaksi sosial yang cukup memadai. Kontak mata sangat kurang, ekspresi muka kurang hidup, gerak-gerik yang kurang tertuju. B. Tidak bisa bermain dengan teman sebaya, tidak dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. C. Kurangnya hubungan sosial dan emosional yang timbal balik. 2. Gangguan kualitatif dalam bidang komunikasi seperti ditunjukkan oleh minimal 1 dari gejala-gejala sebagai berikut. A. Bicara terlambat atau bahkan sama sekali tidak berkembang. Tidak ada usaha untuk mengimbangi komunikasi dengan cara lain selain bicara. B. Bila bisa bicara tidak dipergunakan untuk berkomunikasi. C. Sering mempergunakan bahasa yang aneh dan diulang-ulang. D. Cara bermain kurang variatif, kurang imajinatif, dan kurang bisa meniru. 3. Suatu pola yang dipertahankan dan diulang-ulang dalam perilaku, minat, dan kegiatan. Sedikitnya harus ada 1 dari gejala sebagai berikut. A. Mempertahankan 1 minat atau lebih dengan cara yang sangat khas dan berlebih-lebihan. B. Terpaku pada suatu kegiatan yang ritualistik atau rutinitas yang tidak ada gunanya. C. Ada gerakan-gerakan yang aneh, yang khas, dan diulang-ulang, dan seringkali sangat terpukau pada bagian-bagian benda. B. Sebelum umur 3 tahun, tanpa ada keterlambatan atau gangguan dalam bidang 1. Interaksi sosial, 2. Bicara dan bahasa, dan 3. Cara bermain yang kurang variatif. C. Bukan disebabkan oleh sindroma Rett atau gangguan disintegratif masa anak-anak. Nugraheni, tahun 2016. Selanjutnya, etiologi gangguan atau penyebab gangguan. Diketahui belum ada penyebab tunggal pada gangguan perkembangan anak dan remaja. Berbagai situasi termasuk faktor psikobiologi, dinamika keluarga, dan faktor lingkungan berkombinasi secara kompleks yang menjadi penyebab gangguan perkembangan pada anak dan remaja. Faktor-faktor psikologi. Adapun faktor-faktor psikologi biasanya diakibatkan oleh: yang pertama ada riwayat genetik keluarga yang terjadi pada kasus retardasi mental, autis, skizofrenia kanak-kanak, gangguan perilaku, gangguan bipolar, dan gangguan anestesias atau kecemasan. Yang kedua ada struktur otak yang tidak normal. Penelitian menemukan adanya abnormalisasi struktur otak dan perubahan neurotransmitter pada pasien yang menderita autis, skizofrenia kanak-kanak, dan ADHD. Yang ketiga, pengaruh prenatal seperti infeksi pada saat di kandungan ibu, kurangnya perawatan pada masa bayi di saat dalam kandungan, dan ibu menyalahkan zat. Semuanya dapat menyebabkan perkembangan saraf yang abnormal yang berkaitan dengan gangguan jiwa, terutama trauma kelahiran yang berhubungan dengan berkurangnya suplai oksigen pada janin saat di dalam kandungan yang sangat signifikan dan menyebabkan terjadinya retardasi mental dan gangguan perkembangan saraf lainnya. Dan yang terakhir, penyakit kronis atau kecacatan dapat menyebabkan kesulitan coping bagi anak-anak. Yang kedua ada dinamika keluarga. Dinamika keluarga yang tidak sehat dapat menyebabkan perilaku menyimpang yang dapat digambarkan sebagai berikut ini. Yang pertama ada penganiayaan anak-anak yang terus-menerus dianiaya pada masa kanak-kanak awal. Perkembangan otaknya akan menjadi terhambat, terutama trauma otak kiri. Penganiayaan dan efeknya pada perkembangan otak berkaitan dengan berbagai masalah psikologis seperti depresi, masalah memori, kesulitan belajar, impulsivitas, dan kesulitan dalam membina hubungan. Yang kedua, disfungsi sistem keluarga, misalnya kurangnya sifat pengasuh orang tua pada anak dan komunikasi yang buruk.
disertai dengan keterampilan coping yang tidak baik antar anggota keluarga dan model peran yang buruk dari orang tua sehingga menyebabkan gangguan pada perkembangan anak dan remaja. Yang ketiga, ada faktor lingkungan. Lingkungan dan kehidupan sosial yang tidak menguntungkan akan menjadi penyebab utama seperti kemiskinan, perawatan prenatal yang buruk, nutrisi yang buruk juga, dan kurang terpenuhinya kebutuhan akibat pendapatan yang tidak mencukupi dapat memberi pengaruh buruk pada pertumbuhan dan perkembangan normal anak. Yang kedua, ada tunawisma. Anak-anak tunawisma memiliki berbagai kebutuhan kesehatan yang mempengaruhi perkembangan emosi dan psikologi mereka. Berbagai penelitian menunjukkan adanya peningkatan angka penyakit ringan kanak-kanak, keterlambatan perkembangan dan masalah psikologi di antara anak tunawisma ini bila dibandingkan dengan sampel kontrol. Yang ketiga, budaya keluarga. Perilaku orang tua yang secara dramatis yang berbeda dengan budaya sekitar dapat mengakibatkan kurang diterimanya anak-anak oleh teman sebaya dan masalah psikologis. Selanjutnya, prevalensi gangguan. Yang pertama, ada prevalensi learning disabilities. Lebih dari 4 juta anak di Amerika Serikat memiliki setidaknya satu ketidakmampuan belajar. 1 dari 59 anak-anak atau 1,69% anak-anak hidup dengan satu atau lebih ketidakmampuan belajar. 1 dari 5 anak atau 20% memiliki masalah belajar dan perhatian. Dari anak-anak dengan ADHD, 11% dari mereka juga memiliki diskalkulia atau ketidakmampuan belajar matematika. Disleksia adalah ketidakmampuan belajar yang paling umum, dengan 20% anak-anak dalam pendidikan khusus untuk ketidakmampuan belajar diperkirakan menderita disleksia. Sekitar sepertiga orang dengan ketidakmampuan belajar juga memiliki Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD. Selanjutnya, menurut hasil penelitian Wijono dan kawan-kawan mengenai prevalensi anak berkesulitan belajar di sekolah biasa, mengatakan bahwa prevalensi anak berkesulitan membaca atau disleksia menempati peringkat yang paling tinggi, berturut-turut disusul oleh kesulitan dalam memusatkan perhatian atau ADHD, kesulitan belajar berhitung dan matematika diskalkulia, kesulitan menulis dysgrafia, kemudian baru kesulitan dalam bidang-bidang studi tertentu, dan kesulitan lainnya. Menurut Kazuhiko dalam Mulyono Abdurrahman, estimasi prevalensi anak berkesulitan belajar adalah 1% hingga 4% dengan perbandingan anak laki-laki dan anak-anak perempuan antara 4:1 hingga 7:1. Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa prevalensi anak yang mengalami kesulitan belajar cenderung meningkat. Hal ini juga terjadi di Amerika Serikat. 1 dari 5 anak atau 20% memiliki learning disabilities. Selanjutnya, prevalensi gangguan spektrum autisme. Secara global, prevalensi autisme mencapai 62/10.000 atau ada sekitar 1 dari 160 anak di dunia ini mengalami GSA. Meskipun menjadi 0,3% beban penyakit global sampai saat ini, terapi definitif untuk gangguan perkembangan yang berat ini belum ditemukan. Center of Disease Control and Prevention atau CDC di Amerika Serikat pada Maret 2013 melaporkan prevalensi autisme bahkan meningkat hingga 1:50 hanya dalam kurun waktu setahun. Kenaikan ini bukan hanya terjadi di negara-negara maju seperti Inggris, Australia, Jerman, dan Amerika, namun juga bisa terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Studi epidemiologi lain menyebutkan GSA mencapai 15-20 kasus per 10.000 anak atau sekitar 0,15 hingga 0,20% dari penduduk dunia. Di negara Indonesia belum ada data studi epidemiologi mengenai GSA. Apabila estimasi angka kelahiran di Indonesia 6 juta per tahun, maka jumlah penyandang autisme di Indonesia diperkirakan akan bertambah sekitar 6.900 anak per tahunnya. 6 autisme termasuk gangguan perkembangan pervasif. 1 dari 160 anak di dunia diperkirakan menderita GSA dengan 7,6 juta anak hidup dalam keadaan cacat. Berikut ini beberapa terapi atau perawatan gangguan perkembangan anak dan remaja yang antara lain perawatan berbasis komunitas. Saat ini lebih banyak terdapat pada managed care, yaitu dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, dengan pencegahan primer melalui berbagai program sosial yang ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang meningkatkan kesehatan anak.
Contohnya adalah perawatan prenatal awal, program penanganan dini bagi orang tua dengan faktor resiko yang tidak diketahui dalam membesarkan anak, dan mengidentifikasi anak-anak yang berisiko untuk memberikan dukungan dan pendidikan kepada orang tua dari anak-anak ini. Yang kedua, ada pencegahan sekunder dengan menemukan kasus secara dini pada anak-anak yang mengalami kesulitan di sekolah sehingga tindakan yang tepat dapat segera dilakukan. Metodenya meliputi konseling individu dengan program bimbingan sekolah dan rujukan traumatik, konseling kelompok di sekolah, dan konseling teman sebaya. Selanjutnya, komorbiditas gangguan. 1. Komorbiditas learning disabilities. Komorbiditas pada learning disabilities spesifik diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, disleksia, yaitu gangguan ini memengaruhi cara anak dalam memproses atau mencerna bahasa. Yang kedua, diskalkulia, yaitu memengaruhi kemampuan anak dalam berhitung. Yang ketiga, disgrafia, yaitu gangguan kemampuan anak dalam menulis. 2. Komorbiditas pada anak autisme. Komorbiditas pada spektrum autisme yang didiagnosis dengan autisme sangat rentan mengalami masalah kesehatan lain yang terjadi secara kebersamaan atau dikenal dengan istilah komorbiditas. Komorbiditas merupakan suatu kondisi terjadinya 2 atau lebih gangguan pada suatu individu dan dapat memperberat kondisi yang ada. Adapun komorbiditas yang sering muncul pada autisme berupa gangguan mental dan penyakit fisik. Gangguan mental yang sering muncul seperti cemas, fobia spesifik, obsesif kompulsif, depresi, gangguan bipolar, dan gangguan pemusatan perhatian. Sedangkan penyakit fisik yang sering timbul seperti alergi, gangguan gastrointestinal, dan epilepsi. Banyak anak-anak yang didiagnosis dengan autisme memiliki komorbiditas. Faktor-faktor penyebab. 1. Hallahan dan Kaufman pada tahun 1991 pada halaman 127-128 mengemukakan 3 faktor penyebab kesulitan belajar, yaitu pertama, faktor organis atau biologis, faktor genetis, faktor lingkungan. 2. Dari hasil penelitian para ahli diagnostik, ditemukan 4 faktor yang dapat memperberat gangguan dalam belajar. Keempat faktor ini sering ditemukan pada anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Adapun keempat faktor tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kondisi fisik, faktor lingkungan, faktor motivasi dan afeksi, dan kondisi psikologis. Gangguan learning disabilities yang termasuk learning disabilities adalah dispraksia, yaitu gangguan ini menyerang kemampuan motorik yang berfungsi mengatur pergerakan dan koordinasi. Yang kedua, disleksia, yaitu gangguan ini memengaruhi cara anak dalam memproses atau mencerna bahasa. Yang ketiga, disgrafia, yaitu gangguan ini mengganggu kemampuan anak dalam menulis. Yang keempat, diskalkulia, yaitu mempengaruhi kemampuan anak dalam berhitung. Lalu auditory processing disorder, yaitu gangguan proses mendengar ini mempengaruhi cara otak dalam memproses suara yang didengar. Lalu visual processing disorder, yaitu gangguan proses melihat. Ini mempengaruhi cara anak dalam mencerna informasi secara visual. Kesimpulan, penyebab gangguan umumnya merupakan variasi dari faktor genetika dan faktor lingkungan. Maka dari itu, individu harus memperhatikan lingkungannya agar tidak menjadi manusia yang berperilaku abnormal. Gangguan tingkah laku atau conduct disorder mengacu pada pola perilaku antisosial yang bertahan yang melanggar hak-hak orang lain dan norma susila. Adapun beberapa kriteria gangguan tingkah laku pada anak yang setidaknya 3 dari hal-hal berikut muncul dalam 12 bulan terakhir, seperti agresi terhadap orang dan hewan misalnya, sering melakukan bully, ancaman, intimidasi orang lain, sering mulai pertengkaran fisik, menggunakan senjata yang dapat menyebabkan bahaya fisik terhadap orang lain, misalnya tongkat, botol pecah, pisau, pistol. Melakukan kekejaman fisik terhadap orang lain, melakukan kekejaman fisik terhadap hewan, mencuri sambil mengkonfrontasi korban, misalnya pencopetan, perampokan bersenjata, memaksa seseorang untuk melakukan aktivitas seksual atau destruction of property, melakukan pengrusakan barang, misalnya melakukan pembakaran secara sengaja dengan tujuan untuk menghasilkan kerusakan yang serius, melakukan pengrusakan barang atau benda secara sengaja. Ada 3 faktor penyebab gangguan tingkah laku pada anak, yaitu faktor biologis, yaitu temperamen yang merupakan gaya karakteristik seseorang dalam melakukan pendekatan dan bereaksi terhadap orang dan situasi di lingkungannya. Yang kedua, faktor individual, yaitu regulasi diri, self
Regulation yang kurang terbentuk sejak dini. Regulasi emosi yang buruk sehingga anak tidak dapat mengembangkan strategi coping atau strategi dalam mengatasi masalah yang baik untuk mengatasi emosi negatifnya dan mengatur emosinya. Kurang berkembangnya pemahaman moral dan empati. Kognisi sosial anak yang berkembang dengan buruk dan penggunaan obat-obatan terlarang. Yang ketiga, faktor keluarga, yaitu perilaku antisosial orang tua mereka, strategi disiplin orang tua yang tidak efektif dan tidak konsisten, serta lemahnya pengawasan orang tua, kurangnya komunikasi dan kasih sayang orang tua, attachment atau kelekatan orang tua dan anak, masalah dalam rumah tangga, psikopatologi yang dialami orang tua, pola asuh yang tidak konsisten dan kurangnya pengawasan. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf ada kurang, bila ada kesalahan kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.